Jadi ibu-ibu, kalau kita mau anak kita bertumbuh kembang secara optimal, jadi kita harus upayakan bagaimana kita bisa menjaga dengan baik. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga tahu semua apa dari stunting, pengaruhnya tumbuh kembang ya, katakan 1000 hari pertama kehidupan dengan stunting itu ya, karena stunting itu juga berpengaruh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023, tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau mengadakan lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba penyuluhan, di mana tema yang diusung pada HKG tahun ini adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Nah, untuk Pokja 4 sendiri, tema yang kita lombakan adalah penyuluhan kali ini tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Baiklah, mari kita lihat bersama penampilan dari peserta lomba di Kecamatan Tanjung Redep. Selamat pagi, kami ucapkan buat yang terhormat wakil dari tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, dan yang terhormat para juri penyuluhan pada saat pagi hari ini, juga yang saya hormati ibu-ibu yang hadir bersama untuk mengikuti acara lomba pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Pagi ini saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Saya akan sampaikan kepada para ibu-ibu yang hadir pada saat pagi hari ini. Ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah sehat-sehat semua? Bawa anak semua ibu-ibu? Syukur ya, semua sehat-sehat. Di tengah-tengah pandemi yang sudah kita lewati, kita boleh terbebas dari pandemi itu, sehingga saat ini kita bisa hadir bersama-sama pagi hari ini. Jangan bosan ya mendengarkan saya untuk memberikan penyuluhan, karena ini sangat penting buat kita semua ibu-ibu ya. Pemantauan tumbuh kembang anak itu sangat penting sekali, karena ini merupakan program dari pemerintah, khusus Kabupaten Berau sudah digalakkan semuanya sampai ke desa-desa, semuanya boleh ikut serta berperan, khususnya ibu-ibu juga, terlebih ini menjadi program nasional dari pemerintah pusat. Jadi ibu-ibu semuanya tentunya sudah tahu bahwa pengalaman kita sebagai ibu-ibu yang mendampingi, yang merawat anak-anak kita, balita kita, mulai dari bayi, kita semuanya kan sudah pernah mengalaminya ya, bagaimana kita mengurus anak kita dengan baik. Semuanya membutuhkan, semuanya menginginkan anak kita sehat, tidak ada yang menginginkan anak kita sakit, anak kita bermasalah dengan kesehatan tubuhnya, tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Saya akan memberikan pengertian tentang bagaimana kita memantau anak kita dalam tumbuh kembangnya, supaya anak kita itu bisa terhindar dari masalah pertumbuhan yang tidak wajar. Oleh karena itu, kita harus upayakan bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini mengenai masalah gizi pada bayi kita, balita kita. Oleh karena itu perlu kita pelajari dulu bagaimana kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu. Nah, ini mulai dari saatnya kita hamil. Jadi ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung, mohon diperhatikan ya, karena pertumbuhan dalam pembuahan di dalam rahim kita itu sangat penting untuk diperhatikan, dijaga dan dirawat. Jadi ibu-ibu jangan takut untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin dikatakan oleh tradisi kita, orang-orang tua kita dikatakan tidak sehat, tidak bagus untuk janin. Tapi sesungguhnya itu yang makanan yang mengandung banyak gizi harus perlu kita asumsi, perlu kita konsumsi, maaf ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa menjaga mulai dari pembuahan rahim kita sampai
kita berusia 2 tahun, itu yang dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Itu sangat penting sekali. Ya, karena 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi sangat penting supaya anak kita, bagaimana kita bisa memperhatikan anak kita, bagaimana tumbuh kembangnya. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau anak kita bertumbuh kembang secara optimal, jadi kita harus upayakan bagaimana kita bisa menjaga dengan baik. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga tahu semua apa dari stunting, pengaruhnya tumbuh kembang, ya, katakan 1000 hari pertama kehidupan dengan stunting itu, ya, karena stunting itu juga berpengaruh sekali dari tumbuh kembang, efek dari tumbuh kembang, ya, pertama 1000 hari, karena stunting itu kan kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi, makanya banyak anak-anak yang tumbuhnya tidak wajar. Sudah waktunya untuk bertumbuh, sudah besar, harusnya sudah sekian tahun, tapi anak kita masih kerdil, masih pendek, tidak sesuai dengan umur seperti yang anak-anak normal. Oleh karena itu, jaga baik-baik, ya, balita kita, ibu-ibu, supaya kita semuanya bisa menjaga balita kita supaya bertumbuh kembangnya itu dengan optimal, dengan normal, wajar, semuanya sehat. Ibu-ibu yang saat ini yang hadir, mari kita pelajari dulu apa yang harus kita lakukan. Upaya dari kita sebagai orang tua itu juga sangat penting, ya, sangat penting sekali. Karena apa? Perkembangan otak anak kita itu saat bertumbuh, mulai dari rahim orang tua, dari rahim kita lah, mungkin kita sama-sama perempuan, ya ibu-ibu, ya, dari rahim kita saat kita mengandung, dari pembuahan pertama sampai melahirkan pada usia 2 tahun, bagaimana kita mulai merawat anak kita, memberikan asupan yang sehat supaya perkembangan otaknya, ya, menjadi optimal. Karena anak yang sudah, ya, diperhatikan dengan baik selama 2 tahun, ya, pada umur 2 tahun itu tinggi badannya sudah mencapai setengah dari tinggi badan orang dewasa. Dan menurut penelitian, otak dari anak itu, si anak itu akan menjadi hampir lebih dewasa, katakanlah 80% mencapai usia dewasa. Jadi ibu-ibu mau diperhatikan, jangan sampai, ya, kita lupa bagaimana kita bisa merawat anak kita dengan baik, karena bagaimana kita mengajarkan anak kita itu tergantung dari kita sebagai orang tua. Saat ini pemerintah Kabupaten Berau dan pusat sedang memerangi stunting itu. Jadi ibu-ibu, pola makan diperhatikan, asupan gizi diperhatikan, pendidikan anak juga diperhatikan supaya anak-anak boleh bertumbuh dengan sehat. Ibu-ibu, saat ini kita tahu bahwa berhubungan dengan stunting, berhubungan dengan pencegahan, upaya deteksi pencegahan kekurangan gizi itu juga kita bisa lakukan dengan screening, ya, katakan pemantauan setiap bulan. Jadi ibu-ibu jangan lupa, ya, jangan malas, bawa ke posyandu anak-anak kita. Jangan cuma 1 tahun sudah selesai vaksin baru kita tinggalkan posyandu itu, karena ini sangat penting. Jadi pada usia bayi, anak itu setiap bulan harus dibawa ke posyandu supaya kita tahu ukuran berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, supaya kita tahu. Setelah itu nanti kita semua apa yang telah yang ditulis semuanya dicatat, itu dimasukkan di plot, dibukukan di buku balita supaya semuanya kita tahu tumbuh kembang anak kita setiap bulan. Dan kemudian umur 12 sampai 24 bulan itu setiap 3 bulan harus diperiksa supaya tumbuh kembangnya, supaya kita tahu kalau seandainya ada sesuatu yang tidak wajar, mungkin ada penurunan kesehatan kondisi tubuh anak itu, kemudian kita nanti bisa laporkan kepada pihak pelayanan medis. Contohnya kalau setiap pelayanan medis dari puskesmasnya setiap bulan datang, jangan malu-malu, tidak segan untuk kita bertanya. Dan kemudian untuk usia 24 sampai 72 bulan itu setiap 6 bulan, jadi harus dipantau supaya tumbuh kembangnya sungguh-sungguh. Ibu tidak akan kecewa nanti kalau sudah terlambat, kita akan menyesal. Kalau sudah terlambat itu sudah tidak tahu lagi apa yang nanti kita akan lakukan. Jadi ibu-ibu, kita percaya kalau kita sungguh melakukan semuanya itu, peran orang tua harus
diupayakan supaya benar-benar orang tua memperhatikan mulai dari gizi, pendidikan, dan bagaimana cara mengajar anak kita dengan baik. Terima kasih, mungkin hanya ini saja apa yang saya ingin sampaikan, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih buat kehadiran ibu-ibu sekalian, dan jangan lupa untuk dibawa ke posyandu supaya anak-anak kita boleh terpantau untuk tumbuh kembangnya. Terima kasih, selamat siang.